Market Movers pekan ketiga bulan Agustus 2020. Para pelaku pasar masih mencari petunjuk potensi pemulihan ekonomi di tengah pandemi dari data-data ekonomi yang dirilis. Indikasi pemulihan ekonomi bisa mendorong penguatan harga aset-aset berisiko. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan pembahasan paket stimulus Amerika Serikat yang masih belum tercapai kompromi. Persetujuan stimulus juga bisa mendorong penguatan harga aset-aset berisiko. Senin, 17 Agustus. Mengawali pekan ini, data awal pertumbuhan GDP kuartal kedua Jepang bisa menjadi penggerak harga. Bila hasil yang dilaporkan menunjukkan penyusutan GDP yang lebih besar dari perkiraan, USD JPY berpotensi naik karena pelemahan yen. Amerika Serikat akan merilis data indeks aktivitas manufaktur untuk wilayah New York untuk bulan Agustus pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila indeks menunjukkan pemulihan, harga emas berpotensi tertekan karena penguatan dolar Amerika Serikat. Dan menutup data hari ini, laporan indeks harga perumahan Amerika Serikat untuk bulan Agustus akan dirilis oleh National Association of Home Builders atau NAHB. Bila hasilnya meningkat dari bulan sebelumnya, harga emas masih berpeluang tertekan turun. Selasa, 18 Agustus. Reserve Bank of Australia atau Bank Sentral Australia akan mengumumkan isi notula rapat kebijakan moneter terkininya di awal hari Selasa ini. Bila notula rapat masih bernada pesimis mengenai outlook perekonomian Australia karena pandemi, AUD/USD berpotensi melemah. Selanjutnya, di malam hari, laporan jumlah izin mendirikan bangunan dan jumlah perumahan baru yang mulai dibangun di Amerika Serikat untuk periode Juli akan dirilis. Bila kedua data sektor perumahan tersebut menunjukkan peningkatan, ini berpotensi menopang penguatan dolar Amerika Serikat dan menekan harga emas serta mata uang utama lainnya. Rabu, 19 Agustus. Dari Jepang, laporan pesanan mesin di perusahaan manufaktur untuk bulan Juni dan neraca perdagangan untuk bulan Juli akan dirilis pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data tersebut menunjukkan laporan yang lebih buruk dari periode sebelumnya, USD JPY berpotensi naik karena pelemahan yen. Siang harinya, data indeks harga konsumen atau CPI Inggris untuk bulan Juli akan dirilis. Data ini bisa menjadi indikator kenaikan permintaan barang konsumsi di Inggris. Bila hasilnya lebih baik dari sebelumnya, GBP USD berpotensi naik. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Euro USD berpotensi menguat bila laporan indeks harga konsumen final zona Euro untuk bulan Juli dilaporkan lebih baik dari periode sebelumnya. Malam harinya, Kanada akan merilis laporan indeks harga konsumen atau CPI untuk periode Juli, serta laporan penjualan di pusat grosir untuk periode yang sama. Kedua data ini cukup penting sebagai petunjuk kesehatan ekonomi Kanada. USD CAD berpotensi naik atau dolar Kanada berpotensi melemah bila laporan kedua data tersebut lebih buruk dari periode sebelumnya. Dan tidak ketinggalan, laporan cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat versi Energy Information Administration atau EIA akan dirilis. Bila hasilnya menunjukkan penyusutan yang lebih besar dari pekan sebelumnya, ini berpotensi menopang penguatan harga minyak. Kamis, 20 Agustus. Kamis dini hari, notula dari rapat Federal Open Market Committee Bank Sentral Amerika Serikat yang terakhir akan dirilis. Bila hasil pembahasan masih bernada dovish atau pesimis dengan kebijakan stimulus yang akan berlanjut, ini berpeluang melemahkan dolar Amerika Serikat dan menopang penguatan harga emas. Siang hari, data indeks harga produsen atau PPI Jerman untuk periode bulan Juli akan dirilis. Peningkatan indeks bisa mengindikasikan pemulihan permintaan di tingkat produsen, dan ini berpeluang menopang penguatan Euro USD. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, laporan ekspektasi pesanan industri Inggris untuk bulan Agustus yang dilakukan oleh Confederation of British Industry atau CBI berpeluang menekan GBP USD bila hasilnya lebih buruk dari periode sebelumnya. Data selanjutnya adalah notula rapat terkini dari European Central Bank atau Bank Sentral Eropa. Euro USD berpotensi menguat bila notula rapat tersebut bernada hawkish atau optimis mengenai outlook ekonomi zona Euro. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Kanada akan mengumumkan perkiraan perubahan jumlah orang yang dipekerjakan di luar sektor pertanian versi ADP untuk bulan Juli. Bila terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya, USD CAD berpotensi naik atau dolar Kanada melemah. Di saat yang sama, Amerika Serikat akan merilis dua data ekonomi secara bersamaan, yaitu laporan indeks aktivitas manufaktur di wilayah Philadelphia untuk bulan Agustus dan klaim tunjangan pengangguran mingguan Amerika Serikat. Kedua data ini berpeluang menopang penguatan dolar Amerika Serikat bila hasilnya lebih baik dari periode sebelumnya. Harga emas dan mata uang lainnya berpeluang melemah.
Selanjutnya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, The Conference Board akan merilis data indeks gabungan yang memberikan gambaran kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Hasil yang lebih bagus dari proyeksi bisa mendorong penguatan dolar dan menekan harga emas. Jumat, 21 Agustus, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis laporan indeks harga konsumen inti tahunan untuk periode Juli. Bila terjadi peningkatan pada indeks ini, yen Jepang berpotensi menguat dan USD JPY berpotensi turun. 1 jam setelahnya, Jepang akan merilis data penggerak pasar lainnya, yaitu laporan awal indeks aktivitas manufaktur untuk bulan Agustus. USD JPY berpeluang kembali turun bila data yang dirilis lebih baik dari periode sebelumnya. Siang hari, pukul 13 waktu Indonesia Barat, laporan penjualan retail Inggris untuk periode Juli berpotensi menopang penguatan GBP USD bila hasilnya lebih baik dari bulan sebelumnya. Selanjutnya, mulai pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, nilai tukar euro akan mendapatkan market mover dari data awal indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa bulan Agustus dari Prancis, Jerman, dan zona euro. Dan bila hasilnya menunjukkan pelemahan aktivitas, euro USD berpotensi melemah. Tidak ketinggalan, laporan awal indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa bulan Agustus Inggris juga akan dirilis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. GBP USD berpotensi melemah bila hasil yang dirilis lebih rendah dari periode sebelumnya. Laporan penjualan retail Kanada untuk periode Juli akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila data ini lebih baik dari periode sebelumnya, dolar Kanada berpotensi menguat dan menekan turun USD CAD. Selanjutnya, pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, lembaga riset market akan melaporkan data awal indeks aktivitas manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Agustus. Dolar AS berpotensi menguat bila hasilnya lebih baik dari periode sebelumnya. Harga emas dan mata uang lainnya berpotensi melemah. 15 menit setelahnya, laporan indeks kepercayaan konsumen zona euro untuk bulan Agustus berpeluang menopang penguatan euro USD bila hasilnya lebih baik dari periode sebelumnya. Di saat yang sama, laporan penjualan rumah second di Amerika Serikat untuk periode Juli akan dirilis. Data yang lebih rendah menunjukkan masyarakat Amerika Serikat masih enggan membelanjakan uangnya di tengah pandemi, sehingga harga emas dan mata uang lainnya berpotensi menguat karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.